'Cause I'm in the stars tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul nilai-nilai integritas dengan beranggota dengan saya sendiri, moderator Zela Putri Olensia, Dan saya Alia Duro. dan saya Elvira, dan saya Desi Asia Putri, dan saya Izan Rumanda, Dan saya Sidawati. dan saya Sifaidah Ruhayat. Dan saya Ahmad Jaka Setiadi. Apa itu integritas? Menurut KBBI, pengertian integritas yaitu mutu, sifat, serta keadaan yang menggambarkan pada satu kesatuan yang utuh, hingga mempunyai potensi dan kemampuan untuk memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Jack Welch Unning. Integritas merupakan sepatah kata yang kabur atau tidak jelas. Orang-orang yang mempunyai integritas akan mengatakan kebenaran dan orang-orang itu memegang kata mereka. Secara etimologis, kata integritas berasal dari kata integrity, integrasi atau integration, dan integral, memiliki akar kata Latin yang sama yaitu integer, yang berarti seluruh, a whole of entire, atau suatu bilangan bulat, a whole of number, bilangan yang bukan bilangan pecahan. Kit 1888. Menurut Andreas Halefa, integritas yaitu 3 kunci yang bisa diamati, yakni menunjukkan komitmen, kejujuran, dan mengerjakan sesuatu dengan konsisten. Adapun nilai-nilai integritas yang dibangun dan harus dimiliki oleh setiap warga negara adalah yang pertama adalah jujur, kemudian peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan juga adil. Kemudian, pengertian integritas menurut para ahli. Yang pertama, menurut Pope tahun 2003, integritas adalah bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai yang arif dan bijak serta sesuai dengan kode etik profesi, sesulit apapun permasalahan yang dialami. Integritas menunjukkan keteguhan sikap terhadap perbuatan dan nilai-nilai moral yang dianut oleh seseorang. Mereka yang berintegritas tidak akan tergoyahkan oleh godaan, tidak serakah, serta tidak mengkhianati nilai-nilai moral dan agama yang diyakini. Kedua, menurut Cromwell and Brooks tahun 2010 berpendapat bahwa integritas adalah sistem prinsip internal yang memandu perilaku kita. Selanjutnya, Alfred John 1995 berpendapat, integritas adalah bagian penting dari kepribadian seseorang. Seseorang yang sifatnya baik atau memiliki etika dan moral yang baik tanpa memiliki integritas kemungkinan hanya bermanfaat bagi dirinya saja, belum dapat mendatangkan manfaat bagi orang lain. Azyo Mardi Azra 2012 berpendapat, integritas didefinisikan sebagai kepengikutan dan ketundukan kepada prinsip-prinsip moral dan etis, atau adherence to moral and ethical principle. Keutuhan karakter moral atau soundness of moral character, kejujuran atau honesty, tidak rusak secara moral atau moral unimpaired, atau keadaan moral sempurna tanpa cacat, morally perfect condition. Dalam kaitannya dengan penanganan kejahatan korupsi, aspek integritas sangat menentukan keberhasilan pencegahan korupsi. Menurut Krejci 1955, dalam teori fraud triangle theory, ada 3 faktor yang berpengaruh atas terjadinya ketidakjujuran atau kecurangan, yaitu ada kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Buku Kapital Selecta bab 4. Ketiga faktor tersebut saling mempengaruhi, yaitu ada kesempatan untuk berbuat curang, ada motivasi untuk berbuat tidak jujur, dan secara rasio mungkin untuk dilakukan. Jika ketiga hal tersebut saling mempengaruhi, terjadilah kecurangan, dalam hal ini korupsi. Apakah ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi? Tapi sebelum itu, apa yang dimaksud dengan korupsi? Secara etimologis, kata korupsi atau corruption memiliki padanan kata lain,
yaitu corruptus atau corrumper, yang berarti merusak, menghancurkan, membusuk, dan hancur berkeping-keping. Skid 1888-136, Klein 1971-169. Makna ini bersesuaian dengan penjelasan Aristotle 2001 dalam karyanya Generation of Corruption, bahwa corrupt eruption sebagai lawan dari pembentuk atau pembangkit generation mengacu pada sesuatu yang berhenti menjadi, yang mengalami kemerosotan atau yang binasa. Pada seorang manusia, korupsi berarti kemerosotan pada kecenderungan berperilaku dari apa yang seharusnya menjadi perilaku manusia. Sedangkan pada konteks pemerintah suatu negara, korupsi berarti kemerosotan yang sifatnya sistematik terhadap praktik-praktik dan komitmen-komitmen yang membentuk sistem pemerintahan yang sehat. Buchanan 2004. Sementara itu, integritas merupakan keutamaan atau kebajikan yang mendorong individu yang memilikinya untuk melakukan upaya partisipatif terbaik mewujudkan kehidupan bersama yang good life melalui pengolahan berfungsi semua partikularitas yang individu tersebut memiliki atau pengaruhi keterwujudannya. Individu yang dimaksud di sini bisa berupa seorang manusia atau suatu institusi atau organisasi yang secara fungsional dikendalikan atau dipengaruhi sekelompok manusia di dalamnya. Ekspresi integritas secara langsung berlawanan dengan korupsi. Sementara tindakan yang berintegritas mengarahkan berfungsinya partikularitas demi kebaikan bersama, korupsi mengarahkan apa yang seharusnya menjadi kebaikan bersama demi kepentingan partikular. Sementara tindakan yang berintegritas mempromosikan atau memperbesar kemungkinan terwujudnya komunitas ideal. Korupsi merusak atau memperkecil kemungkinan terwujudnya komunitas ideal. Untuk itu, sangat penting untuk kita membangun integritas dalam diri kita. Eits, tapi tunggu dulu. Sudah tahu belum apa yang menjadi karakteristik integritas tersebut? Membahas tentang integritas, berikut ini terdapat beberapa karakteristik integritas. Di antaranya, pertama ada ketulusan. Ketulusan menurut KBBI adalah kesungguhan dan kebersihan hati. Ketulusan adalah perilaku tanpa kepura-puraan ataupun kesan yang palsu. Kedua ada konsistensi. Integritas dibangun seumur hidup. Sekali ada kecacatan dalam perbuatan yang mencoreng integritasnya, integritas dari manusia itu akan menjadi cacat permanen. Ketiga ada keteguhan hati. Keteguhan hati merupakan karakteristik yang melekat pada manusia yang berintegritas. Pada masa-masa sulit, manusia yang mempunyai integritas lemah tidak bisa membangun dirinya ataupun organisasinya ataupun bertahan dalam situasi yang penuh tantangan. Keempat, menjadi seseorang yang mampu bertahan sampai akhir. Integritas seseorang juga dapat dilihat dari kesetiaannya terhadap pekerjaan ataupun perjuangan. Contohnya adalah seorang atlet bulu tangkis kemungkinan besar akan kalah karena sudah tertinggal jauh dalam perolehan skor dari lawannya, tetapi tetap bermain dengan semangat dan penuh optimis sampai akhir pertandingan. Mengembangkan integritas. Setiap orang perlu membangun integritas dirinya agar dapat membangun integritas kelompok dan organisasi di mana ia berada. Kalau hal ini dilakukan pada gilirannya, akan dapat pula menyumbangkan ke arah pembentukan integritas masyarakat secara luas. Berikut adalah cara pengembangan integritas pribadi. 1. Berbicara sesuai kenyataan. 2. Memenuhi sesuai apa yang dijanjikan. 3. Konsisten dalam perkataan dan perbuatan. Nah, karena sudah mengetahui karakteristik integritas dan cara pengembangannya, apa manfaat yang dapat dirasakan jika kita merasa telah membangun integritas?
Manfaat yang dapat dirasakan dari memiliki integritas adalah manfaat secara fisik. Diri kita akan merasa fit, sehat, dan bugar. Kita setiap saat merasa siap melaksanakan kegiatan atau pekerjaan sehari-hari. Manfaat secara intelektual. Dengan mental dan pengetahuan, kita bisa memaksimalkan kemampuan otak kita. Manfaat secara emosional. Diri menjadi lebih penuh motivasi, sadar diri, empati, simpati, solidaritas tinggi, dan penuh kehangatan emosional dalam interaksi kerja. Manfaat secara spiritual. Membuat diri seseorang menjadi lebih bijaksana dalam menilai segala sesuatu, termasuk pengalaman-pengalaman hidup, baik yang menyenangkan atau yang tidak membuat senang seperti keberhasilan, kegagalan, dan penderitaan. Manfaat secara sosial. Kita akan mampu membuat berkembang suatu hubungan, baik satu sama lainnya dalam lingkungan masyarakat. Bisa bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau kegiatan yang menuntut kekompakan dan kerjasama yang baik. Mempunyai kepekaan hati dan perasaan untuk selalu memberi tempat untuk orang lain dalam hati kita. Baiklah, adalah hasil dari presentasi kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.